Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya hari ini. Sore pada Senin ya. Sangat panas sekali. Setelah pagi tadi kita proses awal ya. Proses mulai dari persiapan penjajahan ya. Penjajahan, kemudian juga setelah dijajah itu proses persiapan produksi. Nah hari ini Owner Sedaki ya, Miftahudin Sedaki di channel YouTube Miftahudin Sedaki telah berhadapan langsung dengan owner daripada minyak nilam ya. Ini contohnya kawan-kawannya minyak nilam. Nah nanti lebih jauh nanti kita akan ngobrol ya, ngobrol santai. Kenapa saya sebut ngobrol santai? Pertama suasananya panas ya, panas. Saya juga kepada saudara Agus Mustaan selaku owner terima kasih ya, udah disuguhin kopi dan air putih ya dari beliau. Terima kasih ya. Ini suatu nilai kehangatan. Baiklah, kembali ke wawancara saudara Agus. Ini jadi ada yang bertanya nih ya, ada yang nanya di kolom Facebook ya, di WA ya, WhatsApp. Jadi Pak katanya nilam itu apa sih gitu kan? Ternyata masih ada yang awam ya, masih ada yang belum paham. Nah jadi kita dengarkan ya langsung dari ownernya apa itu nilam. Oke ya, siap? Siap. Oke, lanjut. Baik, banyak pertanyaan dari teman-teman owner Sedaki bahwa nilam itu bentuknya seperti apa. Nah untuk nilam sejenis dengan nerumputan dengan tinggi maksimal 1 meter lebih dengan masa panennya kurang lebih 6 bulan. Dengan masa panen 6 bulan, nilam selanjutnya bisa dipanen dalam kurun waktu 4 bulan. Dengan maksimal ketahanan tanaman nilam bisa mencapai 3 tahun sesuai dengan perawatan. Nah untuk nilam, tanaman nilam dapat menghasilkan minyak atsiri. Minyak atsiri, minyak nilam. Jadi minyak nilam tersebut banyak memiliki manfaat. Salah satunya adalah sebagai bahan campuran untuk parfum, aromaterapi, antimikroba, terus untuk bahan baku obat, anti serangga, dan menyembuhkan atau menghambat luka dari sengatan serangga. Nah untuk potensi dari minyak nilam banyak sekali dipakai oleh negara-negara luar karena Indonesia menguasai hampir 85% pasar untuk minyak nilam. Mengapa negara-negara luar sangat membutuhkan dari minyak nilam tersebut? Karena minyak nilam memiliki sifat pengikat atau istilahnya fixative agent dalam hal untuk campuran pembuatan kosmetik, farmasi, aromaterapi dan lain sebagainya. Baik, negara kita sendiri saat ini menguasai sekitar 95% pasar dunia dalam hal minyak atsiri. Dengan 85% ekspor minyak atsiri Indonesia didominasi oleh minyak nilam. Dan pada tahun 2020 Indonesia mengekspor sampai 1.200 sampai 1.500 ton per bulan dengan tujuan negara ekspornya meliputi Singapura, Amerika, Spanyol, Prancis, dan India. Hal tersebut pastinya memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan khususnya di daerah Bangka Belitung, dan yang mana nilam sendiri asal mulanya berasal dari Aceh. Ya tentunya Aceh juga memiliki iklim yang sama dengan Bangka Belitung. Oleh karena itu kami berharap komoditas nilam ini dapat menjadi salah satu opsi terhadap para petani kita selain komoditas utama kita yaitu ada sawit, karet, dapat dipilih oleh masyarakat kita juga untuk beralih ke komoditas nilam ini sendiri. Nah, untuk sentra produksi minyak nilam saat ini Indonesia masih dikuasai oleh kebanyakan dikembangkan oleh daerah Sulawesi dan sebagian daerah Jawa, dan tentunya Aceh sebagai asal dari tanaman nilam itu sendiri.
Nah, untuk Bangka Belitung kami merasa memiliki potensi untuk dikembangkan karena nilam sendiri tidak memerlukan lahan yang luas dan daerah Bangka petani khususnya masih mengandalkan tanaman-tanaman komoditas yang diharuskan mempunyai lahan yang luas seperti karet, sawit, lada. Nah, kami berharap ke depannya pemerintah dapat membantu, dapat mensosialisasikan bahwa minyak nilam ini dapat dikembangkan di daerah Bangka Belitung khususnya, sehingga para petani dapat memiliki opsi alternatif lain dalam hal kemajuan pertanian Bangka Belitung. Nah, itulah tadi ya kawan-kawan, panjang lebar jelas ya bahwa tentang nilam itu yang disebutkan saudara Agus Mustaan tadi selaku owner telah dipahami semua, yang saya juga cukup jelas ya. Nah, berikutnya yang menarik itu mulai kenal dengan komoditas nilam ini sejak kapan itu ya? Sejak kapan, dan berikutnya itu tentang cerita tahun nilam itu bagaimana? Ini menarik ya menurut saya. Jadi kita dengarkan sama-sama ya. Coba ceritakan saudara Agus ya. Saya juga mau tahu nih ya. Ayo lanjut. Baik, terima kasih untuk Bang Miftah selaku Om Sadaki menanyakan bahwa kenal nilam ini kapan sih? Nah, kami sebetulnya baru tahu nilam ini belum lama, yaitu kisaran bulan Desember tahun 2020. Nah, tahunya karena kebetulan saya kuliah di Jogja, jadi kebetulan juga mengambil jurusan perencanaan wilayah dan kota. Nah, untuk jurusan tersebut kebanyakan tuh survei ke wilayah-wilayah untuk melihat potensi wilayah tersebut. Nah, kebetulan kami mendapatkan wilayah Purworejo. Purworejo merupakan wilayah yang berdampingan dengan Provinsi DIY Yogyakarta, memiliki potensi minyak atsiri di komoditas cengkeh dan nilam. Nah, kami ketemulah sama tokoh-tokoh petani dari minyak atsiri, nilam sama cengkeh, banyak ngobrol, terus mendapatkan informasi bahwa minyak nilam ini komoditasnya komoditas ekspor dengan kisaran harga, saya ingat pada bulan Desember 2020 mencapai 1 juta per kilogramnya. Nah, dan tentunya sangat menarik bahwa harga minyak yang belum banyak kita ketahui bisa mencapai harga tersebut. Nah, kami banyak mencari tahu bahwa nilam sangat cocok untuk iklim di Bangka Belitung. Dengan curah hujan dan curah panasnya stabil, dapat mendukung pertumbuhan tanaman nilam sangat baik. Karena untuk iklim sumber dari nilam tersebut sangat memerlukan curah hujan dan curah panas yang stabil. Untuk cerita awal kenal nilam udah diceritain bahwa karena pas zaman kuliah memiliki tugas kuliah untuk survei tersebut. Oleh karena itu dari kenalan di Jogja tersebut, kami mencoba bertanya bahwa di Bangka Belitung bisa atau enggak untuk komoditas nilam ini dikembangkan gitu. Jadi kami mencoba bibit. Awalnya kami membeli bibit langsung kami beli dari Purworejo untuk ditanam di Bangka Belitung, dan ternyata tumbuhnya sangat bagus. Dan kedepannya kami berharap walaupun dalam hal kuantitas minyak sudah lumayan, tapi sayangnya kami belum tahu untuk khususnya kualitas itu sendiri. Nah, karena kualitas nilam memiliki grade, ada grade A untuk ekspor, grade B untuk nasional, dan grade C. Nah, kedepannya secepatnya kami akan bekerjasama melalui laboratorium untuk dapat melihat kualitas minyak nilam yang kami produksi ini sendiri. Oh, baiklah. Jadi itu tadi pemirsa dengarkan ya sama-sama. Tapi yang menarik lagi nih Pak Agus Mustaan ya. Tadi kalau nggak salah dengar itu saya kutip tadi di mana bibitnya? Purworejo. Itu berarti kota lain ya, kota seberang ya, kota seberang dari Bangka Belitung. Nah, jadi
sampai mau kirim bibit nilam ini ya dari Kota Purworejo itu ya katanya. Nah itu bagaimana nih sehingga memang betul-betul optimis ya mau mengembangkan, tiba-tiba itu memang hasilnya bagus gitu ya. Nah bagaimana jadi ini bagusnya itu potensi di Bangka Belitung, berharap dengan pemerintah kita ya khususnya Bangka Tengah dan luasnya lagi ke provinsi Bangka Belitung. Nah harapan Pak Agus ini bagaimana nih coba ya agar kita juga ikut mensupport nih ya, support bersama juga oleh Sedaki ya. Yuk dengarkan ya. Baik. Mengapa bisa membuat kami yakin untuk komunitas Islam ini bisa dikembangkan di Bangka Belitung? Kami banyak diskusi dengan tokoh-tokoh petani yang bergerak di minyak atsiri nilam di Kabupaten Purworejo, sampai meyakinkan kami bahwa nilam lebih bagus tumbuh yang memiliki daerah yang memiliki dataran rendah. Dataran rendah karena dataran rendah cenderung panas dan curah hujan yang stabil, maka sangat mendukung untuk pertumbuhan nilam itu sendiri agar kuantitas minyaknya lebih banyak, dan kami berharap kualitas minyaknya sendiri bisa memenuhi kriteria untuk ekspor ke luar negeri. Nah itulah pemirsa, jadi kita dengar tadi ya panjang lebar, alhamdulillah nih hampir penghujung ya. Jadi harapan ya, harapan yang masih muda ini ya, yang saya anggap luar biasa, saya juga ikut mensupport. Ini kira-kira harapan ke depan ini terkait nilam ya, dan juga mengenai tumbuhan nilam ini. Nah ke depan ini untuk Bangka Belitung ya, bagaimana nih Pak Agus misalnya? Ya. Baik, kami harapan ke depannya yang sudah kami sebutkan tadi bahwa pemerintah juga mensupport bahwa tanaman nilam ini dapat juga sebagai solusi alternatif gitu kan bagi pemerintah untuk dikembangkan khususnya di Bangka Belitung ini. Jadi petani kita yang memiliki lahan yang kurang luas, yang kayaknya untuk tanaman sawit, lada atau karet kurang bernilai, bisa dialihkan ditanam dengan komoditas nilam ini. Nah, dan terakhir tentunya kami juga berharap kepada pemerintah bisa membantu kami dalam hal mendukung karena kapasitas penyulingan kami sekarang masih kecil, Pak. Nah, jadi masih kecil, kami pun belum berani mengajak masyarakat, khususnya di Desa Jeluntung belum sampai kabupaten. Di Desa Jeluntung sendiri pun kami belum berani karena kapasitas penyulingan kami masih dalam kisaran 50 kilo untuk size kulingannya. Nah, kami berharap ke depannya pemerintah dapat membantu pengadaan alat untuk bisa kapasitas lebih besar gitu, Bang, biar masyarakat merasa yakin bahwa untuk pasca panen tanaman nilam itu sudah jelas mengopernya kemana, jualnya kemana, dan kami untuk masalah pemasaran kami sudah banyak, Bang. Sudah banyak pengepulnya di Jawa, terus ada juga di Jakarta dan di Bogor juga ada, Bang. Berarti secara teknisnya itu bisa diatur ya untuk mulai pemasaran itu udah siap ya. Jadi karena pemasarannya udah siap, tinggal meningkatkan produksi dan juga upaya untuk penanaman skala banyak gitu ya, mendorong ya mendukungnya. Ini suatu hal yang sangat positif sekali, terkhusus pada pemerintah kita ya, Bangka Tengah dan Bangka Belitung. Berharap semoga ini bisa dibantu ya, kemudian juga mendapatkan juga bantuan minimal mendapat rekomendasi untuk bisa menanam ya atau budidaya terkait nilam ini ya. Nah baiklah pemirsa, karena ini sudah penghujung ya, sebelum ditutup nanti itulah kami bincang-bincang santai ya bersama owner minyak nilam ya, bersama owner Sedaki tentunya ya. Nah jadi nanti Pak Agus ini kalau seperti ini nanti kalau ada yang mau order ya, ada yang mau order, kemudian juga ada yang mau diskusi tanya-tanya betul nilam, bisa datang bisa ya. Kalau bisa dihubungi nomornya, nomor apa nih? Nomor HP, WA? WA aja, Bang. Berapa namanya itu sebutin biar tahu. 08 52 67 66
165976. Itu ya. Bisa diulangi lagi biar nanti bisa lah. Nanti abang lanjutkan ya. deskripsi gitu bisa, ya. bisa. Terima kasih atas kemudian kita udah ngobrol santai, memberikan informasi bermanfaat, dan juga memberikan informasi kepada ruang publik bahwa Nilam ini punya potensi yang sangat bagus. Ya. Baiklah, kita pisah dulu nih ya. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.